Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radioullah Khairunisa dengan NPM 1022006 dengan Prodi S1 Akuntansi STI STMB Bandung Business School. Video ini merupakan penugasan akhir mata kuliah Ilmu Ekonomi sebagai pengganti ujian akhir sekolah atau UAS. Tak usah berlama-lama, mari simak video berikut. Di sini saya akan membahas pengaruh atau efek dari pandemi terhadap perekonomian Indonesia. Nah, pandemi COVID-19 ini memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis Saiful menyebut ada 3 dampak besar pandemi COVID ini bagi perekonomian nasional. Dampak yang pertama menurutnya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Besar pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena regulasi daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi. Ungkap Saiful dalam talk show virtual bertajuk Ngobrol Bareng Live, mengusung tema dampak COVID-19 bagi perekonomian negara di Radio Muara Jakarta belum lama ini. Dampak kedua dikatakan adalah bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Kita analisis teman-teman, kita perlu usaha di bidang warteg contohnya, transportasi, traveling, mungkin juga para dunia seniman, musisi, artis, dangdut, dan lain-lain. Sehingga hal seperti ini mengacu kepada pemberhentian beberapa karyawan alias PHK dan sebagainya. Sedangkan dampak yang ketiga yakni pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya dampak tersebut pemerintah telah melakukan tindakan cepat. Program vaksinasi, ada program pemulihan ekonomi nasional atau BLE atau BLT. Bantuan modal usaha UKM atau UMKM. Ini harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Selain itu, untuk mengatasi pandemi ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam stimulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi, lalu penguatan, pengaturan, dan pengawasan sektor keuangan, serta pengembangan pasar modal domestik, menciptakan pasar yang produktif. Selanjutnya, penerapan agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus menggandeng swasta untuk pendidikan, disertai bimbingan kepada para pelaku usaha tentang UMKM atau UKM, agar bisa bersaing dengan menciptakan pasar domestik yang produktif dan kemudian produknya dijual dengan memanfaatkan digitalisasi. Lalu, virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan. Dampak virus corona ini bagi perekonomian Indonesia juga tidak kecil. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Lalu UMKM ini dampak virus corona bagi perekonomian UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah sangat nyata. Dilansir dari BBC Indonesia, hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri, yaitu Ihsan Inggatubun. Anjuran
physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena apabila bekerja tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat peraturan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Ada dampak lain dari anjuran physical distancing. Tentu saja kita tidak jalan-jalan dan traveling. Agen perjalanan hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Tidak hanya kamu sebagai turis lokal, anjloknya angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerjaan juga terkena dampak virus corona bagi perekonomian sektor pariwisata dan akan membutuhkan cara menghasilkan uang dari rumah saat wabah. Hal ini terjadi karena pola yang mirip dengan lesunya industri UMKM dilansir dari Liputan 6. World Travel dan Tourism Council memprediksi akan ada 75 juta tenaga industri perjalanan dan pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan mereka. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.